Waktu pertama kali masuk ke SMA 70 tuh terus terang agak shock juga tuh, culture shock. Kenapa? Karena di coba? SMP Tarki itu kan disiplin ya. Oh iya. Kepala sekolahnya dia suster yang galak, terus teman-temannya juga ya semua disiplin tinggi lah. Terus masuk 70 tuh kayaknya Apa sekolah tuh? gini amat ya. Kayak culture shocknya tuh apa misalnya? Iya, misalnya ini, di kelas ribut, berisik sendiri, terus bahkan yang paling shock tuh pernah ada satu guru dilemparin kertas sama teman saya tuh. Ini sekolah apa kebun binatang? Jadi selama 3 bulan pertama itu saya mencoba menyesuaikan diri. Tapi akhirnya malah setelah 3 bulan malah jadi paling nakal Seru juga. banget ya. Terus di 70 juga saya ikut taekwondo juga waktu itu. Wow, taekwondoin loh ini Ya, loh. Terus sempat jadi pengurus juga, jadi ketua taekwondo. Di situ saya juga terlatih berorganisasi, Betul. terus public speaking, Oke. terus networking. Pokoknya saya benar-benar merasa berkembang itu ya pas pada saat saya dipilih jadi ketua itu. Karena di situ kita ketemu banyak orang, terus juga memanage organisasi dan juga berusaha untuk selalu tampil profesional. Dalam hari ini kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita dan juga dengan kompetensi kita. Tapi kalau saya kasih lebih. Jadi biasanya saya beyond expectation gitu. Sure, misalnya minta 100, kasih ya, 120 gitu kan. Bahkan kalau dulu saya pernah bekerja langsung di bawah Bu Menteri Sri Mulyani. Itu kalau dia minta hari ini harus selesai kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Ikalumni 70, Divisi Humas yang selalu menyelenggarakan podcast bertema Inspiras. Inspiras ini adalah inspirative stories yang mana kita mencoba menggali kisah-kisah inspiratif dari para prominent lulusan SMA Negeri 70 yang mana mungkin bisa menjadi motivasi buat siapapun kita, anak-anak kita yang masih di 70, adik-adik kita yang masih mahasiswa, dan semua masyarakat umum. Di pagi ini kita ada di sini. Nah, kita akan ketemu nih seorang pejabat negara yang lulusan SMA Negeri 70. Yuk kita perkenalkan Bapak Nufransa Wirasakti, alumni SMA Negeri 70 angkatan 1989. Kali ini beliau dipercaya menjabat sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak. Selamat pagi Pak Frans. Selamat pagi Mbak Rina. Say hi to everybody. Halo semuanya alumni SMA 70 maupun pemirsa dari acara ini. Oke, terima kasih. Panggilnya Frans aja ya, nggak usah pakai bapak-bapak ya, biar nggak kaku gitu. Oke, nah mungkin memang ada beberapa teman yang udah kenal banget sama Frans karena kan ketua angkatan 89 ya. Nah, kita pengen tahu nih, kita mau tahu antara mau ngebahas profesi dulu sampai ke titik ini atau ngebahas zaman SMA dulu, pilih yang mana? SMA dulu juga nggak apa-apa. SMA dulu ya. Biar urut. Oke, biar in sequence. Oke. Waktu SMA nih, apa sih hal-hal yang bagi Frans itu kayaknya unforgettable things, either dari mungkin dari sekolahnya sendiri atau mungkin dari activity-nya, ekskul dan lain-lainnya. Coba deh, tolong Frans ceritain. Ya, makasih Mbak Rina. Saya masuk SMA 70 tahun 1986 ya, setelah lulus dari SMP. SMP saya tuh SMP-nya di mana? Tarkanita 1 di Walter Mongen-Sidi. Oh, yang Blok Q ya kita bilangnya ya. Oke. Waktu pertama kali masuk ke SMA 70 tuh terus terang agak shock juga tuh, culture shock. Kenapa? Karena di SMP Tarki itu kan disiplin ya. Oh iya. Kepala sekolahnya dia suster yang galak, terus teman-temannya juga ya semua disiplin tinggi lah. Terus masuk 70 tuh kayaknya sekolah gini amat ya. Kayak culture shocknya tuh apa misalnya? Iya, misalnya di kelas ribut, berisik sendiri, terus bahkan yang paling shock tuh pernah ada satu guru dilemparin kertas sama teman saya tuh.
ini sekolah apa kebun binatang? Jadi selama 3 bulan pertama itu saya mencoba menyesuaikan diri. Tapi akhirnya malah setelah 3 bulan malah jadi paling nakal Seru juga. banget ya, seru banget ya. Ternyata ya sekolah di Bulungan itu ternyata memperkaya memperkaya skill kalau saya bilang ya. Paling enggak mempercaya inilah. Meningkatkan motivasi untuk selalu ini penuh percaya diri. Yang paling kaget juga hari pertama sekolah masuk 70 kan naik bus waktu itu ya, turun di depan Gor Bulungan. Baru turun, sini loh, bayaran teh botol gua nih. Jadi hari pertama udah dikompasin. Dapat teh botol. Bukan saya loh. Beda lah ininya, maksudnya ya itu benar-benar bikin shock lah. Tapi itu juga yang membuat saya, wah ini ternyata harus survive nih. Nah, how to survive-nya itu yang membuat kita menjadi semakin semakin kuat gitu. Kan katanya what doesn't kill you make you stronger gitu. Itu benar-benar terjadi betul tuh. Sih. Iya sih, zaman sekolah. Akhirnya di survive. Sekolah kita di situ tuh emang we've got to be strong ya. Terus di 70 juga saya ikut taekwondo juga waktu itu. Wow, taekwondoin loh ini loh. Terus sempat jadi pengurus juga, jadi ketua taekwondo. Di situ saya juga terlatih berorganisasi, terus public speaking, terus networking. Pokoknya saya benar-benar merasa berkembang itu ya pas pada saat saya dipilih jadi ketua itu. Karena di situ kita ketemu banyak orang, terus juga memanage organisasi dan juga berusaha untuk selalu tampil. Saya dulu sebenarnya agak pemalu dulu jam. Gitu. Pemalunya karena gini nih, ada ceritanya juga. Karena saya anak tentara nih, anak kolong. Anak kolong juga ternyata. Ya. Dari SD sampai SD itu saya mungkin 4 kali 5 kali pindah gitu SD. Karena ikut orang tua karena penugasan ya. Jadi baru mau akrab sedikit pindah. Jadi saya nggak punya teman yang relatif akrab di SD. Bahkan sampai sekarang nggak punya teman yang kontak gitu sampai SD. Ya. Nah akhirnya itu jadinya nggak terlalu percaya diri. Tapi dengan ikut di 70 itu ikut taekwondo, kemudian juga berteman dengan banyak orang dari berbagai macam kalangan, akhirnya ya lumayan bisa jadi lebih tangguh lah dan bisa lebih meningkatkan percaya diri saya. Itu awal mulanya kenapa saya merasa bahwa kalau anak-anak itu atau mahasiswa ataupun anak sekolah, kalau dia berlatih berorganisasi itu kemampuannya harusnya meningkat. Paling tidak dia bisa bergaul dengan teman-teman yang mungkin modelnya sama, ada macam-macam, dan juga bisa melatih diri untuk tampil di depan, kemudian juga berhubungan dengan teman-teman yang mungkin selama ini nggak pernah mereka bayangkan akan ketemu gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya di 70 itu juga yang membuat saya jadi lebih tangguh lah kalau menurut saya sih, sebagai basic lah yang paling nggak. Warnanya banyak ya. Iya. Jadi seru tuh zaman SMA. Dulu selain taekwondo, anggaplah Frans tuh berapa sih dulu zaman kita tuh A1, A2, A3 ya? A1 ya, Ini karena agak-agak deket nih angkatannya. Apa yang paling menarik, nggak menarik sih, apa yang paling, menyenangkan dari semua mata pelajaran yang diterima? Kan inget banget tuh dulu matematika 10 jam ya seminggu ya. Matematika 10 jam, fisika berapa? Ada kali 6 jam. Pokoknya tiap hari kita disuapin ilmu-ilmu eksakta termasuk matematika. Apa yang paling menarik menurut Frans zaman itu di sisi anggaplah mata pelajarannya mana sih yang pada akhirnya I like it? Ya kalau menurut saya sih matematik ya, yang hitung-hitung sebagai basic knowledge untuk. Kalau menurut saya sih itu ilmu ibu dari segala ilmu. Basic banget ya. Tapi ya saya juga nggak pinter-pinter amat juga, jadi ya sedang-sedang aja sih nilai. Dan kita bisa belajar dari sisi itu bahwa ternyata memang semua pasti ada hitung-hitungannya gitu. Betul. Itu juga yang mungkin membuat saya jadi lebih teliti dan juga bisa memberikan semacam connecting the dots lah antara satu ilmu ke ilmu yang lain. Dan matematik kalau menurut saya kalau kita pelajari dengan baik itu bisa memberikan juga basic untuk pengambilan keputusan. Karena kan semua pengambilan keputusan berdasarkan data biasanya, data dan science. Sehingga nggak sembarangan kita mengambil keputusan atau berbuat sesuatu tanpa didukung adanya data yang bisa memberikan kita keputusan. Ya paling nggak kalau misalnya nggak tepat-tepat banget tapi yang risikonya paling kecil. Betul kan, paling nggak di keilmuan berikutnya
ada manajemen resiko, ada critical Betul. path method yang mana itu basicnya banyaknya di Betul. matematika. Ya, hitung-hitungan lah. Jadi buat adik-adik nih ya yang masih di SMA 70 atau masih jadi mahasiswa, please sukailah matematika. Oke, jadi basicnya tuh di situ yang dulu mau nggak mau jadi bikin we have to learn it. Iya, Oke. Terus habis dari situ tuh France, lulus dong kita. Ya, Terus kemana deh? lulus SMA sebenarnya saya karena anak kolong biasa lah. Kalau anak kolong pasti pengennya jadi tentara juga ya. Iya, mengapa tidak? Bukan mengapa tidak, karena nggak lulus. I see. Jadi nggak lolos apa Jadi tuh saya namanya? udah ikut tesnya sampai ke Magelang sampai terakhir, tapi nggak lolos karena mata saya tuh ternyata saya juga baru tahu silindris jadinya. Oh, I see. Oh, kalau masuk Waktu jadi itu sih nggak bisa tentara ya, nggak nggak tahu boleh kalau ya. sekarang ya. Tapi ya akhirnya saya pulang gitu, nggak Oke. lolos. Padahal udah coba tahun depan berikutnya juga Nyoba nyoba, lagi? tapi kayaknya emang udah nggak Karena jadi faktor nggak mata bisa. terutama ya. Oke. Tesnya lucu, jadi kita disuruh lihat kayak ke gitu ya, ada mata dua, kayak ada see. cerobong, terus disuruh tunjuk mana yang dari paling tinggi sampai paling rendah gitu. Jadi ada objek, beda-beda tingginya. Pas saya lihat, kok sama semua. ya? Jadi kayak ngeliat mikroskop gitu ya. Akhirnya Kok sama tembak semua aja. ya? I see. Nomor berapa, ya udah nggak ketahuan mana yang lebih tinggi. Jadi katanya sih kalau misalnya lagi bawa pesawat tempur, kita bisa bedain tuh mana objek markas, tinggi. mana objek yang tinggi, mana yang mau kita bom. Kalau nggak saya ngeliatnya sama semua. Ih, menarik ya itu sebetulnya tesnya ya. Akhirnya Oke. saya apply ke Gunadarma, Teknik Gunadarma, Oke, karena pertama itu waktu itu kan komputer lagi booming ya. Iya, IT, lagi segala seru-serunya macam, lagi angkatan-angkatan seru-serunya. kita. Terus yang masih buka sampai pendaftaran itu yang pas saya pulang ya Gunadarma. itu. Yang lain udah pada tutup, bahkan beberapa udah mulai kuliah. Karena kan saya di ujung-ujung ininya. Ya, Tesnya sampai sekitar Agustusan, setelah September setelah ya. pulang. Akhirnya saya belajar IT di situ. Jurusannya apa waktu itu? Manajemen informatika. I see. Oke, and then you like it. Ya, menyukai dari sisi komputer. Lulus nerusin dulu atau kerja dulu? Lulus kuliah tahun 94, kemudian sempat kerja di salah satu BUMN Oke. selama hampir setengah tahun. Terus sambil jalan saya apply ke Kementerian Keuangan. Oke. Nggak tahu kenapa, mungkin jalannya ya. Jadi ibu saya lihat, almarhum ibu saya lihat ada pembukaan lowongan untuk di Kementerian Kemenkeu Keuangan. ya. Ini coba daftar ya. Saya daftar sambil kerja juga daftarnya. Ya alhamdulillah diterima. Akhirnya saya mulai masuk awal 95. 95. Oh, berarti Udah hampir 30 tahun kerja. 31 tahun deh. Iya udah 31 ya. 31 tahun. Oke. And then menarik nih. Oke, begitu diterima. Kalau sekarang kan ada rekrutmen bersama dengan tes yang bersama dulu dan ya yang sekarang ya. Kalau yang dulu gimana tuh? Sama sih sebenarnya, karena waktu itu pembukaannya untuk Kementerian Keuangan, untuk Direktur Jenderal Pajak khususnya ya. Kita tesnya juga, bahkan tesnya tuh sempat di GBK waktu itu, tes rame-rame gitu, rame. Iya. Diterimalah sekitar 500 orang. Dari kira-kira Mungkin berapa dari tuh puluhan ribu ya, saya nggak tahu juga kalau ininya banyak sih. Berarti kalau Tapi 500 waktu itu adalah angkatan pertama jurusan komputer di Kementerian Keuangan yang diterima secara formal ya. Oke. Dan kebetulan karena waktu itu Direktorat Jenderal Pajak, waktu itu dirjennya Pak Mari Muhammad, yang mantan menteri, itu dia pengen rekrut pegawai-pegawai lulusan informatika atau IT, karena mereka sedang mengembangkan yang namanya sistem informasi perpajakan. I see. Nah, dicari untuk yang dari sisi aplikasi, dari sisi network, sama dari sisi hardware, yang memang basic knowledge-nya adalah IT. Dan kebetulan saya beserta hampir 25 teman yang lain itu dari berbagai macam universitas yang basicnya IT diterima di situ. Alhamdulillah. Jadi anggap nih France nih termasuk embryo team untuk bikin information system di Direktorat Jenderal Pajak. Oh keren, tepuk tangan dok ya, saya doakan tepuk tangan. Oke, terus waktu berjalan anggaplah itu satu divisi tersendiri ya, satu divisi tersendiri dan terus France kembangin itu semua. Ya kan ada timnya lah ya, saya sebagian kecil dari tim. Tapi waktu masuk pertama saya juga apply sebagai programmer waktu itu. Setelah jadi programmer hampir 3 tahun, saya kebetulan mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Jepang, di Yokohama selama 2 tahun, dari 2000 sampai 2002. Jurusannya Public Policy dan Taxation waktu itu.
Tapi saya ambil tesisnya mengenai implementasi perpajakan untuk e-commerce. Jadi waktu itu bahkan hampir 20 tahun yang lalu lebih itu, saya udah ahead ya. ya membayangkan pasti ini akan jadi Iya. boom dan kita waktu itu belum punya aturan atau regulasi bahkan kebijakan bagaimana implementasi pajaknya untuk perdagangan secara online. Kalau sekarang kan sudah ada ya. Iya, Kalau dulu kan sekarang zaman dulu sudah. belum ada. Sekarang sudah lebih apa namanya, in a common practice itu sudah terimplementasi Iya. di sektor ini kan. Tapi kalau 20 tahun yang lalu itu kan, Iya, 26 tahun yang lalu bahkan. 26 tahun yang lalu, Baru mau gimana? berkembang, belum ada YouTube, belum ada Iya, Facebook, belum ada. ingat sekali Cara dulu jualannya masih kayak model dia kayak model retail kayak mungkin kalau tahu bineka.com. Nah, Sure, modelnya cuman apply terus jualan nanti dikirim, bukan sesuatu yang sifatnya kayak sekarang lebih Kayak mungkin sekarang. ada Netflix, ada Iya, yang Spotify, itu kan lebih berkembang lagi. Kalau dulu kan masih Anggaplah barangnya masih barang manual gitu lah. ya masih first stage of Iya. being e-commerce Iya. gitu kan. Keren banget. Terus udah nih sekolah di Jepang 2 tahun up to 2002. 2002 terus 2003 saya diangkat sebagai kepala seksi. Kemudian kerja hampir 2 tahun. 2005 saya apply lagi untuk sekolah S3. Oke. Jadi 2005 sampai 2009 saya sekolah S3 di Niigata, Jepang. Oke. Ambil PhD di situ. Ini gitu. pasti apa hiragana katakananya udah cakep deh gitu ya. Oke. Bisa tahu doang dikit-dikit. Nah, abis itu 2009 pulang sekolah bulan April, kemudian 2010 kembali bekerja. Oke. Dan tahun 2012 itu diangkat sebagai eselon 3 sebagai kepala subdirektorat untuk manajemen transformasi. Kemudian tahun 2014 diangkat sebagai Chief Transformation Officer, itu pejabat selevel eselon 2. Oke. Terus sempat jadi kepala biro komunikasi dan layanan informasi di Kementerian Keuangan tahun 2016 sampai 2020. Lumayan lama itu. 4 tahun, 4,5 tahun. Dari 2020 promosi menjadi staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak. Wow, ini ya. Jadi udah muter-muter. Udah muter-muter kemana? Pokoknya pakarnya apa keuangan negara dan juga pajak. Nah, Pak Frans ini. Oke. Udah sampai sini gitu ya, udah sampai titik ini di 2026 ini dengan jabatan ini nih eselon 1 kan? Oke. Terus balik lagi nih, kenapa kok finance ini jadi IT finance ya? IT-nya finance itu menjadi let's say it is in your blood. Iya. Mungkin apa ya, mungkin semesta mendukung kali ya, nggak ngerti saya. Tapi waktu zaman SD, SMP tuh saya sering seneng baca tentang, dulu kan ada, kalau pernah dengar namanya Mafia Berkeley ya. Ya. Yang para begawan-begawan ekonomi kayak Sumitro, kemudian juga Wijaya Nitya Sastro, Ali Wardana, mereka para Emil Salim, lulusan University of Berkeley. Itulah yang membuat perekonomian Indonesia yang tadinya hancur lebur di tahun 65-an sekarang jadi stable dan juga bisa meningkatkan aktivitas ekonomi pada waktu itu. Saya senang baca, wah ini dalam hati saya keren nih. Keren nih kalau bisa gabung di sini, oke juga. Suatu hari I'll be there. Kalian nonton juga nih. Iya, maksudnya mungkin ya itu tadi semasa mendukung. Padahal itu masih SMP. Saya bilang sama ibu saya, mah kayaknya aku mau deh kuliah di Berkeley ini juga biar seperti kayak orang-orang ini. Ya emang nggak kesampaian sih sekolah di Berkeley, tapi gabung ke Kementerian Keuangan tuh menurut saya sih, saya pikir-pikir setelah saya gabung, ini mungkin dulu apa yang kita ucapkan ternyata bisa jadi doa. Apa yang kita ucapin itu terkadang bisa jadi doa. Jadi hati-hati dengan doa. Hati-hati dengan ucapan. Hati-hati dengan ucapan, Mong. Gitu jadinya. Nah, dari apa yang Frans ceritain tadi ya, tentu ada faktor-faktor related to integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Nah, apa nih yang bisa Frans ceritain dari ketiga hal itu, integrity, professionalism, dan responsibility? Jadi kalau menurut saya, kita dalam bekerja, apalagi buat teman-teman nih, alumni SMA 70 maupun semua yang mendengarkan ini, kalau kita memasuki dunia kerja, kalau menurut saya, basic prinsipal yang harus kita miliki pertama adalah integritas.
Integritas ini mencangkup tentang bagaimana kita bekerja dengan jujur, dengan sepenuh hati, dan juga bisa dipercaya. Karena ini menurut saya reputasi ya. Reputasi ini sesuatu yang mahal. Kalau misalnya ini kita tergelincir sedikit, itu nanti bisa jatuh dan bisa orang nggak percaya lagi. Padahal kan trust itu modal orang dipercaya. Jadi kalau kita punya integritas yang tinggi, nah ini bisa menjadi salah satu hal yang mungkin modal dasar kita. Betul. Apabila misalnya atasan kita ataupun kolega kita mencari orang-orang yang mungkin bisa bekerja atau mau dipromosikan, pasti yang dilihat integritasnya dulu. Betul. Nah setelah itu profesional. Profesional. Profesional dalam hari ini kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita dan juga dengan kompetensi kita. Betul. Tapi kalau saya kasih lebih. Jadi biasanya saya beyond expectation gitu. Sure, misalnya minta 100, kasih 120 gitu kan. Bahkan kalau dulu saya pernah bekerja langsung di bawah Bu Menteri Sri Mulyani. Itu kalau dia minta hari ini harus selesai kemarin. Jadi bayangan saya, kita harus bisa membaca apa keinginan atasan kita, bos kita, sehingga ketika dia minta, kita udah ready gitu. Jadi kita one step ahead. Nah, itu yang disebut dengan beyond expectation itu. Itu menurut saya salah satu kunci profesionalisme, bagaimana kita bisa berkarir dengan baik, dan juga mudah-mudahan dengan modal itu bisa menjadi seseorang lah yang dipercaya. Kemudian terkait dengan tadi responsibility, kita juga harus bertanggung jawab. Saya kaitkan ini dengan disiplin. Disiplin itu modal juga. Kalau misalnya kita disuruh kerjain dan menyelesaikan pekerjaan dalam 1 hari, ya kita kerjain 1 hari. Itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai responsibility. Dan disiplin ini kita gunakan nggak cuma buat di kerja, tapi di semua hal. Ya, baik di kehidupan berumah tangga, berolahraga, berteman dan lain sebagainya. Kalau janjian tuh saya paling on time biasanya. Ahead malah kalau perlu. Kalau rapat pasti orang-orang kalau rapat sama saya udah pasti tahu. Mesti pagian nih sampainya. 5 menit sebelumnya harus sudah hadir. Ya, memang agak susah kalau untuk membiasakan disiplin ini. Tapi kalau misalnya kita memberi contoh, mudah-mudahan orang lain bisa ikut. Juga akan lihat seperti itu. Sebagai contoh yang paling nyata yang saya lakukan, saya tadi kan udah 31 tahun kerja ya. Saya baru sekali telat masuk kantor. Tuh. Kayaknya cuti juga bisa dihitung nih kayaknya. Kayaknya cutinya juga bisa dihitung nih. Kayak cutinya nggak sampai habis. Kadang-kadang malah duluan saya daripada staf saya yang datang ke kantor. Iya, karena itu telat pun karena pecah ban waktu itu di jalan. Zaman saya harus ganti ban dulu. Itu force majeure. Bahkan dulu, zaman dulu kalau absen kan pakai itu ya. Fingerprint. Oh, dulu pakai tulis tangan ya, masih begini ya. Kan. Kalau sekarang orang kan udah. Ya datang kadang kalau saya lihat yang lain, jam 9 nulisnya jam 8. Kalau saya enggak sih, nggak pernah saya lakukan itu. Itu melatih diri kita supaya tetap persistence gitu ya. Nah itu menurut saya modal dasar juga. Saya juga melakukan olahraga rutin tiap hari. Itu juga melatih disiplin kita. Sehingga kita tetap bisa sehat dan selalu bugar dalam bekerja, nggak sakit-sakitan. Nah itu yang kita jaga. Jadi dari sisi integritas, profesionalisme sama responsibility, itu harus melekat dalam kehidupan kita sehari. Dan kita, kalau modal itu udah kita pegang, mudah-mudahan sih Oke aja, aman-aman aja. Oke. Jadi ini ya, kalau kita punya magic words-nya Frans adalah beyond expectation. Am I right? Ya, beyond expectation. Selain juga di integrity kita harus jaga, kalau saya simpulin, terjaga nama baik. Betul. Karena ternyata sampai bertahun-tahun kemudian, even puluhan tahun kemudian, orang akan mengingat track record kita. Kalau tetap baik, orang tetap akan percaya sama kita. And the other one is about the responsibility, yang mana ya itu kaitannya sama disiplin tadi. Jadi itu sih kalau bisa disimpulin apa yang kita bisa dapat dari Kakak Frans ini tentang gimana bisa sampai sukses sampai detik ini gitu. Terus ini ada udah ya, kita pertanyaan yang lain ya. Boleh. Tentang karena sekarang Frans pegang staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak. Nah, udah pada lapor pajak belum? Kalau pada belum lapor pajak, kalau bingung bisa lihat di cortex.id ya. Sekarang ini balik lagi ke yang 3 hal tadi. Kalau lapor pajak itu relate-nya sama si responsibility. Betul. Oke, jadi sekalian juga di sini ngingetin, mungkin karena yang PPH pribadi,
kan diundur sampai 30 April ini. Jadi buat yang belum lapor, sok atuh silahkan. Tapi kalau bingung, lihat aja di cortex.id. Karena saya juga begitu di belajar situ. situs.pajak.com atau di Kering Pajak juga. Oke, 1.500-200 bisa tanya di situ. Iya. Ya sebenarnya bukan diundur sih. Kalau Lebaran kemarin ya. batas waktunya kan 31 Maret. Heeh. Cuman kan kemarin banyak libur, Iya, banyak cuti ada segala libur macam. Lebaran. Boleh disampaikan sampai dengan 30 April tanpa kena denda. Iya, Gitu. betul. Kalau biasanya kalau misalnya nggak ada aturan itu, kalau disampaikannya setelah 31 Maret itu kena Kena denda. denda. Oh. Terus kenapa sih? Nah, pasti banyak pertanyaan gini nih. Aku jadi nanya sendiri nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih. Kan anggap aja Pasti saya banyak nanya. pertanyaan gini nih. Saya udah dipotong sama kantor, Iya, betul. dipotong sama pemotong pajak atau pemungut pajak. Kenapa saya harus Saya lapor mesti lagi? report. Gitu. Nah, coba-coba apa tuh, Frans? Jadi Gimana? filosofinya gini, bisa aja misalnya Mbak Rina nih bekerja di satu kantor, katakanlah di PT Bakri lah misalnya contohnya. Terus udah dipotong, tapi ternyata Mbak Rina juga jadi konsultan di luar, jadi narasumber di luar, dan itu kan pasti ada penghasilan. Betul. Atau minimumnya sebagai ibu-ibu misalnya jadi jualan lah. Oh, sekarang ada tuh, Jualan karena kemarin afiliator kebetulan atau apa ya diajarin sama alumni 70 yang kepala KPP juga, dikasih lihat kalau kita jadi affiliate. Salah satu si keranjang apaan tuh, hijau atau terus orange dapat or penghasilan, else, dapat penghasilan itu juga akan potong. kena pajak. Ya, dan selama ini kan kita nggak tahu ya bahwa itu masuk penghasilan. Ya, anggaplah nggak tahu. Tapi begitu dengan adanya Cortex ini, semua potongan-potongan yang tadi di tempat-tempat itu masuk ke tempat kita. Jadi kita kelihatan bahwa pajak yang sebenarnya yang tadi udah dipotong itu kurang. Ternyata ada penghasilan lain yang belum dimasukkan. Ya, Nah, itu juga itu pertama. Yang kedua bisa jadi juga Mbak Rina kan misalnya punya aset nih, mungkin ada nambah aset baru atau ada aset yang dijual, itu kan mesti dimasukkan juga di laporan kita. Nah, jadi jangan sampai nanti ketahuan sama kantor kita kan punya data banyak nih. Oh Mbak Rina beli Mercy baru ternyata tapi nggak dilaporin, nah ini bisa ketahuan. Langsung gitu. ketahuan. Jadi lebih baik lapor supaya nanti tidak mendapatkan surat dari Direktorat Dapat Jenderal surat Pajak. cinta dari DJP. Gitu. Jadi sih emang apalagi kalau masih sekarang ya belum ngedeketin tanggal 30 itu akan lebih enak. Kalau nggak ngerti, saya tuh kalau nggak ngerti datang aja ke KPP. Betul, bisa. Bahkan KPP bisa langsung dimanapun bawa laptopnya, bawa handphonenya kalau misalnya mau lapor langsung. That's what I do. Gitu ya. Jadi saya datang ke KPP, paling nggak kalau saya ada knowledge yang saya belum tahu, pasti akan dijelasin nih dan mereka jelasinnya semua dengan enak kok gitu. Frans, ada berapa sih wajib pajak di Indonesia ini? Kalau yang terdaftar itu hampir 75 juta. Wow, 75 juta. Kita mengelola hampir 75 juta. Itu baru orang. Ya, pribadi sih lebih sedikit ya, less than 2 million. Tapi dengan adanya NIK ini kan mau nggak mau sebenarnya otomatis ya. Kita kalau misalnya punya NIK dan kita tinggal daftar aja melalui Cortex itu. Udah otomatis diotorisasi sehingga bisa dianggap sebagai NPWP juga. Jadi nggak perlu NPWP sendiri. Kalau kata saya sih yang sekarang ini jauh lebih simpel dibanding tahun-tahun lalu yang mesti pakai Evin. Mungkin banyak yang komplain juga, tapi ya proses lah ya. Lama-lama harusnya lama-lama akan bisa. Biasanya kalau aplikasi ya nggak bisa langsung juga. Ya. Jadi ada aja nanti. Memang banyak pertanyaan seperti itu gitu ya. Apalagi buat yang gini loh, sebelum-sebelumnya kan nggak pernah lapor pajak karena ngerasa udah dilaporin nih sama kantor, tenang-tenang aja. Tapi atau yang paling banyak juga yang tadinya istri punya NPWP sendiri, sekarang kan harus jadi gabung sama suami. Saya inaktif langsung, kena sapu bersih sama Frans. Langsung kena sapu bersih NPWP saya langsung kayak inaktif. Gitu. Ya gitulah kira-kira. Jadi sistemnya baru, jadi mungkin pasti banyak pertanyaan. Tapi sebetulnya lebih gampang. Kalau kata saya ya, ini jauh lebih gampang dibanding tahun-tahun yang lalu gitu. Jadi kalau yang belum ngerti, biar nanti nggak dapat surat cinta ya, ya udah jangan lupa laporin pajaknya. Gitu sih pertanyaan tentang pajak. Oke, Frans nih kan dengan kesibukannya yang luar biasa gitu ya. Apalagi udah pastilah nggak bisa dipungkiri bahwa sangat sibuk. Gimana jaga badan dan gimana jaga hubungan yang tetap harmonis sama keluarga, sama istri, sama anak-anak. Tipsnya gimana? Ya, kalau olahraga, saya memaksakan diri mau nggak mau untuk tiap hari minimal 30 menit. Mau itu jalan kaki, mau itu lari, mau itu treadmill, atau sekedar angkat beban. Bahkan kalau mau gampangnya,
sediakan alat-alat di sekitar kita. Nearby ya. Jadi nanti di-shoot dikit tuh. Ada Jadi bisa treadmill tuh sama kelihatan sepeda nanti- statis itu di pojok. nanti kalau kita ngeliat masa cuma dipajang aja. Masa cuma dipajang aja, nggak pasti kan kita di-utilize mau, gitu ya. kan? Oke. Dan kalau misalnya dibilang, kok nggak, saya nggak punya waktu, bohong lah kalau nggak punya Ya, waktu. betul Kita punya sama 24 jam kok. Ya, Nah, how kalau we misalnya manage that, mau gitu dibilang kan? nggak punya waktu, ya bangun lebih pagi. Betul. Untuk olahraga. Agree Ataupun with mungkin you. di jam istirahat yang tadinya mungkin istirahat, bisa jadi jalan Bisa kaki jadi sedang. buat olahraga sebentar. Dan yang paling penting juga, libatkan juga keluarga di Betul. olahraga. Istri saya kebetulan juga senang olahraga. Oke. Anak-anak yang tadinya mager, jadi lama-lama lama-lama ngeliat lama-lama bapak ibunya ini kebawa. kan kebawa. Ya, Masa punya iya, olahraga, ya. masa iya bapak ibu Akhirnya, ku olahraga, aku enggak. akhirnya kebiasaan itu jadi kebiasaan keluarga. Kita suka pedal bareng rame-rame sekeluarga, tanding antar keluarga. Jadi itu menjadi salah satu sarana kita juga untuk berhubungan, Iya, dan tetap balance berkomunikasi. ya. Iya, Balance kalau orang bilang work-life balance, Ya, I itu salah think satunya. that's one of the ways gitu Iya. toh. Terus kalau menjaga hubungan dengan keluarga, ya saya selalu menyediakan waktu lah untuk keluarga. Kalau mungkin minimal seminggu sekali pergi bareng. pergi kemana gitu ya. Anak-anak sekarang kan kalau udah besar kan jarang ya mau Sibuk sibuk agendanya sendiri, punya masing-masing gitu masing-masing. kan. Tapi ada waktu-waktu tertentu, misalnya kita bisa barengan di rumah, bisa makan malam Iya. bersama sambil ngobrol, kemudian juga saling curhat dan lain sebagainya. Jadi kita senantiasa menjaga itu supaya Iya, selalu keep in touch gitu betul. dengan anak-anak. Dan yang paling susah kan memang ngatur waktunya selalu bersamaan, barengan Iya. gitu. Kadang-kadang ya mau nggak mau akhirnya anak saya 3 ya. Ya. Jadi kadang-kadang cuma makan sama anak pertama, Iya, nggak apa-apa juga, yang penting selalu paling ada nggak gitu. ada ya Stay connected lah, connected. gitu, iya. Kan anaknya Frans yang satu kemarin siapa yang kasih tahu di Utrecht ya? Ya, ada di Utrecht lagi Itu nomor ngambil S2. berapa? Yang pertama, lagi ngambil S2. Ya anaknya Frans yang pertama FH UGM ya? UFA UGM. FH UGM S1-nya terus sekarang S2-nya di Utrecht. Utrecht ya, ambil hukum internasional. International Law ya. Oh, keren. Yang nomor tuh. 2 kerja di Bank Mandiri, lulusan FISIP UGM juga. Oke. Yang nomor 3 lagi kuliah di VIA UI. Kuliah Oke. Administrasi Niaga di UI. Ih keren loh. Anak-anak semua pendidikannya bagus, pekerjaannya bagus. Iya, Sebetulnya itu adalah satu titik penentu bahwa orang tua yang sukses itu juga sukses raising up anak-anak gitu kan. Jadi kemarin sempat dikasih tahu anaknya Frans di Utrecht, wah keren banget gitu. Ya, kan. dapat beasiswa di situ. Kan Kalau dapat sekolah sendiri beasiswa mungkin pula. mahal ya. Iya Utrecht ya gitu. Tapi paling nggak itu cara untuk work life balance kita. Karena ya benar kata Frans bilang, bohong banget deh kalau kita nggak punya waktu ya untuk ngebagi apapun itu di hidup kita, olahraga lah, keluarga, kerjaan. Karena ternyata yang saya amati sampai ke sekarang tuh ya, anggaplah umur kita nih kan udah agak-agak banyak dikit ya, yang tetap steady, healthy, kerjaannya bagus adalah orang-orang seperti kakak Frans ini. Gitu ya. You can be one of the samples. Gitu jadinya. Terus audience, ada pertanyaan audience? Monggo. Ya, silakan. Saya mau tanya, kan ini pertama satu usia pensiun untuk PNS atau apa segala macam itu sampai usia berapa? Nah, kadang-kadang juga ada yang akhirnya diperbantukan sebagai apa? In case setelah pensiun, kira-kira Frans punya visi apa untuk kedepannya? Jadi apakah dari sekarang sudah mulai sehingga pada saat nanti pensiun kita sudah punya cadangan? Itu mungkin kita perlu tahu sharing lah. Ya, oke, boleh. Sama satu lagi, tadi balik ke masalah pajak. Itu kalau kita pakai QRIS, itu kan sudah dipotong pajak. Apakah itu masuk ke laporan pajak ataukah apa? Oke. Thank you. Ya, makasih Mbak. Yang pertama ya terkait pensiun ASN itu kalau di kita kalau sampai level eselon 3 58. Ya temannya Mbak Rina tuh Mbak I 58 dia pensiun. Tapi kalau eselon 2, eselon 1 itu umur 60. Iya. Karena sekarang tahun 2026 umur saya udah mau 56, nanti pensiunnya 2030. Ntar deh gitu kan. 4 tahun lagi bulan Agustus. Nah, terus apa nih rencananya setelah pensiun? Saya sih ada beberapa rencana yang sudah saya siapkan dari sekarang sebenarnya. Pertama, saya kebetulan
buka kafe kecil lah untuk bisnis usaha, selain bisa menampung pegawai untuk beberapa kerja, tapi juga mungkin ke depan buat saya kehidupan sehari-hari mungkin bisa dari situ. Sibuknya. Kemudian saya juga belajar untuk finance terkait dengan trading ya. Saya trading saham, kemudian komoditi, forex dan lain sebagainya. Sehingga ini juga bisa menjadi salah satu modal dasar. Karena kalau saya mau mulai usaha yang gede-gedean gitu, modalnya gede, dan nggak punya pengalaman, rasanya sih terlalu berisiko tinggi ya. Makanya saya mulai nyicil belajar sesuatu yang mungkin saya bisa pelajari perlahan-lahan tanpa mengganggu waktu kerja, dan juga mungkin bisa menghasilkan keuntungan. Ya paling tidak bisa buat modal hidup ya. Karena kalau pensiunnya ASN itu luar biasa nih. Misalnya gaji kita sekarang 100%, itu kita cuma dapat 80% dari gaji pokok. Padahal gaji pokoknya itu kecil banget. Yang gede itu sekarang kalau kayak saya di Direktorat Pajak ini, yang gede itu tunjangannya. Gaji pokoknya mah kecil banget. Nah, bahkan mungkin untuk sehari-hari aja nggak cukup tuh kalau cuma ngandelin pensiun. Sehingga itu modalnya. Ya, saya juga sampaikan juga ke teman-teman yang mau pensiun-pensiun. Jangan ngambil resiko untuk misalnya investasi yang taruh di mana, yang menjanjikan sesuatu yang sifatnya bombastis itu kayak too good to be true kayaknya sih. It's not true. It's not true. Terlalu berisiko tinggi kalau menurut saya. Apalagi kalau dibilang, wah ini nanti bisa menghasilkan cuan 10% dalam sebulan, kayaknya sih nggak mungkin. Kalau cuan segitu, orang semua pasti masuk ke situ. Orang gitu semua aja. pasti akan paling nggak yang nawarin harusnya, itu kan? Harusnya dia udah kaya duluan. Udah kaya duluan gitu. Itu yang terkait pensiun. Kemudian yang terkait dengan tadi yang pertanyaan kedua, mengenai pajak ya tadi ya. Apakah KRIS tadi itu, KRIS itu pajak itu sebenarnya pajaknya pajak PPN untuk penggunaan KRIS-nya. Jadi bukan pajak yang kita bayarkan tapi atas KRIS-nya itu. Penggunaan karena ada pajak penjualan, pajak pertambahan nilai dari KRIS-nya itu. Nah, apakah ini data ini digunakan? Ya sekarang kita Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan instansi, lembaga, kemudian asosiasi dan pihak ketiga lainnya untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin. Karena kan kita sistemnya ini di pajak ini sekarang ini self assessment ya. Kita daftar sendiri, lapor sendiri, bayar sendiri. Nah, kan kita terima tuh datanya dari Mbak Rina. Kalau misalnya kita nggak punya data dari pihak tiga yang buat pembanding, kita percaya aja, kita nggak punya data. Tapi begitu misalnya Mbak Rina punya, kita punya data, ternyata ngakunya gajinya cuma 10 juta katakanlah. Tapi kita lihat daftar belanjanya banyak 15 juta nih, beli tasnya aja puluhan juta. Nah ini dari mana gitu. Jadi kita mengumpulkan data sebanyak mungkin, data dari imigrasi, dari kepolisian, dari Pemda, dari macam-macam lah. Termasuk juga dari Bank Indonesia yang tadi yang KRIS itu. Jadi digunakan juga untuk sebagai pelengkap data kita sebagai pembanding. Nah kita kumpulin data ini, kita jadikan semacam database untuk membandingkan apa yang dilaporkan. Kita compare nih. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak pas nih kayaknya, kita kirim tadi surat cinta itu. Selidiki pakai surat cinta dulu. Atau mungkin pada saat pemeriksaan juga kita lihat. Gitu. Seperti itulah. Jadi memang kuncinya adalah data, karena nggak mungkin kita sebagai petugas pajak tuh, misalnya Mbak Rina punya restoran, kita nongkrongin restoran ini berapa sih pengunjungnya, nggak mungkin lah. Omsetnya berapa nih? Omsetnya nggak mungkin juga ditongkrongin. Nggak mungkin pas nongkrongnya weekend rame, tapi mungkin pas hari Senin sepi. Nggak bisa jadi acuan. Ya kuncinya data itu dari mana? Misalnya kalau restoran tadi mungkin kita data dari Pemda, kita lihat pajaknya seperti apa, PBB, ya itunya apa tuh kalau restoran pajak retailnya lah, pajak pembangunan yang 10%. Kan bisa kita compare mestinya. Jadi kita seperti itu. Kita membandingkan, mematchingkan antara data yang dilaporkan oleh wajib pajak yang saya laporin sama yang data yang kita kumpulkan. Actual belanjaannya. Belanja. Ibu Aning? Thank you. Thank you. Yang bapak-bapak, ibu-ibu yang lain ada yang mau bertanya? Adakah? Belum, katanya belum. Oh ya udah, jadi aman ya berarti. Itu sih tadi mungkin memang. Mas Andi, monggo silahkan. Bapak tadi dengar juga katanya nanti untuk next di depan bahwa masih usaha kafe. Seperti apa tuh kira-kira kafe ini?
Terima kasih. Ya, makasih Mas. Kalau kafe, saya udah mulai waktu itu di tahun 2021 kalau nggak salah setelah Yang di COVID Ice ya. ya, di bawah Ya, ya. di bawah itu. Ha-ha. Kita nama kafe itu sebenarnya visinya sih ingin menghidupkan kopi dari tempat kelahiran orang tua saya dari Sumsel, dari Lahat, dari I Sumatera see. Selatan, dari Pagar Alam. Makanya namanya Selibar. Selibar itu Selibar apa? nama desa tempat ibu saya dilahirkan. Desanya namanya Selibar. Ya, Keren di loh. Pagar Alam. Apa? Tapi banyak yang ngira ini bar Seli, sepeda sepeda lipat. lipat. Seli, sepeda lipat bar. Kita orang Ternyata merasa itu juga. nama Iya. desa kelahiran ibunya. Jadi kopinya kita ambil Oh, dari ya? sana, dari Pagar Alam, dan kita coba kembangkan di situ. Tapi nggak cuma kopi aja, ada makanan-makanan. Iya. Nah, saya melihat kebetulan kan itu tempatnya di tempat istri saya punya salon. Jadi banyak orang-orang yang ke salon ngopi dulu atau ada gym juga kan, Ya. orang nge-gym. Jadi memang jadi kayak satu paket gitu. Jadi ketolongnya di situ. Dan kebetulan di dekat situ juga ada sekolah tuh Aliklas. Alex, Jadi ya. anak-anak yang ibu-ibu yang nungguin pada nungguin di situ. Jadi teman-teman, istrinya Franz ini pemiliknya Ice Hers Salon gitu. Di Cipete, di mana Cipete, lagi? Cilandak, Wijaya, Wijaya, Bintaro, Bintaro, Cinere. Cinere, ada 5 tuh. Jadi kopinya Franz masih Ya, ada di yang Cipete aja kalau mau Cipete nyobain. dan Cinere ada. Oh, Cinere ada Cinere ya. ada cuman ini aja apa namanya? Buat take away. Oh, I Ya. see. Karena kalau yang di Cipete udah Bisa nongkrong. lewat ya. Kopi Pagar Alam tuh Jadi kalau alumni enak 70 loh. mau nongkrong situ, monggo. Yeay. Oke, nanti kita bikin ketua Ikalumni, kita bikin next di tempatnya Franz ya. Gitu. Jadi teman-teman ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, silakan. Sini Bu. Terus, jadi Franz, katanya sih dengar-dengar tuh, katanya istrinya Franz kan alumni 70 juga ya? Iya, betul. 94. Ya, Boleh 94. cerita gitu gimana cerita ketemunya gitu. Oh, ketemunya yang pasti nggak di SMA. Nggak bareng ketemunya. Nggak bareng kan ya angkatannya. Nggak beda, betul. Jadi tadi kan saya cerita ya, saya ikut taekwondo dari kelas 1. Terus karena ikut terus sampai kuliah. Sampai kuliah ya. Jadi sampai jadi pelatih akhirnya. Kayak Sabem. Sabem. Nah, melatih terus sambil kuliah sambil melatih. Ya ketemulah di situ melatih. Jadi Melatih, taekwondo yang ya. menyatukan suami istri ini gitu ya. Ketemu Tapi seru sama, ya. jadi dia murid saya jatuhnya. I see. Murid Ini taekwondo. murid jatuh cinta sama pelatihnya juga jatuh cinta sama muridnya. Yang namanya Tapi jodoh ya. seru. Tapi lucu loh kayak jodoh kan kayak ada Franz Tumbuhan dan Rima Melati. Iya. Ini nama saya isinya Rima loh namanya. Iya tuh kan, oh iya. Pas berarti. Tapi seru. Bisa jadi next film ini. Tapi emang kalau ketemunya olahraga tuh pasti seru ya. Iya. Karena Ya, jodoh sama-sama healthy, jodohnya juga dari situ ternyata. Ada lagi nggak Bu yang mau nanya? Bu, Bapak? Kalau udah, Nggak ada. Arnolf mau nanya nggak? Mau nanya nggak? Kalau nggak ada juga jangan paksain lah. Kalau nggak ada, boleh. hati-hati kesandung ya. Tanya-nanya kan kemarin sempat ikut pemilihan Ketua Ikalumni. dan kan mundur. Saya bukan nanya alasannya lah, tapi kira-kira apakah nanti berkeinginan lagi untuk terlibat di Ikalumni karena memang kita butuh sosok-sosok Seperti beliau. tokoh-tokoh yang mau membesarkan Ikalumni, menyatukan para alumni yang sekarang udah masuk 41 angkatan gitu. Oh, Pak Ustadz ya, banyak. 41 tahun kemarin. Monggo. Ya, terima kasih Kak banget. Franz. Terus terang ya ini waktu saya mau waktu mencalonkan diri sebagai ketua Ikalumni itu atas dorongan teman-teman sih. Salah satunya si Ros inilah. Sama teman-teman angkatan bilang, ayo dong. Akhirnya ya mau juga. Tapi saya soalnya nggak, saya tuh kalau mengerjakan sesuatu harus komit gitu. Iya, Saya takut nggak bisa betul, komit karena betul. waktunya kan ya susah bagi waktunya. Betul. Jadi waktu di tengah-tengah itu terus kok kayaknya makin lama, wah ini harus komitmen besar. Iya. Jadi situ saya, wah kayaknya nggak sanggup lah. Akhirnya mundur. Terus kalau ditanya nanti ke depan seperti apa, mau apa, saya sih anytime diminta saya pasti bantu. Nah, cuman ya kalau aktif terus di pengurusan ya Iya, nggak tahu juga ya. mungkin, Tapi kita lihat nantilah. Iya. Tapi intinya saya selalu siap kalau diminta bantuan dan siap untuk support dan karena
70 tuh yang membesarkan kita semua kan. Iya. Jadi harus ada give back lah untuk 70 supaya nanti alumni-alumni yang lain juga bisa berkembang dan berprestasi. Dan kita juga yang bangga kan kalau Iya. alumni 70-nya berprestasi. Gitu sih. Yeay, tepuk tangan buat Kakak Frans. Semoga ya beliau mau ya Ditunggu ya. in the next. Karena ini akan November kalau nggak salah ya endingnya yang kepengurusan ini cepet loh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, rasanya Oke, bisa terima kita kasih, akhiri Ernega. ya. Makasih. Terima kasih loh. Mudah-mudahan Frans, bermanfaat. Iya, amin. Terima kasih waktunya udah mengganggu banget di kesibukannya yang luar biasa, tapi bersedia ketemu kami. Ya. Terima kasih sekali lagi dari Sama-sama. Humas Ikalumni 70 kepada Kakak Nufransa Wirasakti. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.